Sekali peristiwa, Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, terlusungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya yakin beberapa di antara Anda pernah mengalami dan merasakan sendirian, ditinggalkan oleh orang yang disayang, merasa tidak ada yang menemani, tidak ada yang mengerti, dan tidak ada yang mau diajak bersama-sama berbagi. Mau di level apapun, kesepian dan kesendirian bisa terjadi. Bahkan di dalam keluarga pun bisa terjadi, seorang istri atau seorang suami merasa sendirian. Tidak pernah digubris, tidak pernah diperhatikan, apalagi didengarkan oleh pasangannya. Menyakitkan. Kami pun, kaum biarawan, kadang-kadang merasa sendirian. Kalau tidak rukun, tidak merasa bisa klop, cocok, akur dengan teman serumah. Kadang-kadang merasa bahwa pelayanan ini kok hanya menjadi sebuah pekerjaan ya. Kok hanya menjadi sebuah kewajiban. Bukan menjadi tindakan kasih. Karena apa? Karena sendirian. Seorang anak pun ada yang mengeluh seperti itu. Bahwa dia merasa berjuang sendirian, tidak didukung oleh orang tuanya, tidak diberi bimbingan oleh orang tuanya, tidak diberi petunjuk oleh orang tuanya. Dia merasa, kok saya harus sendirian begini. Bukan karena tidak mampu, bukan. Manusia itu bagaimanapun diciptakan sebagai manusia yang butuh sesamanya. Butuh yang lain. Kata Tuhan kan jelas sekali dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Awang Gusti aja ngomong begitu kok. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Bukan berarti manusia tidak bisa sendirian. Bukan. Karena dalam batinnya ada kebutuhan untuk apa? Diperhatikan, dimengerti, dikasihi. Saya juga dulu ingat minder sekali waktu kecil. Saya sudah IQ-nya pas-pasan. Kalau bahasa sopannya itu bleguk, tolol, blow on. Bahasa sopannya. Sudah begitu saya tidak pernah neraktir teman-teman.
Mana mungkin raktir, uang jajan itu hanya diberi 1 semester sekali. 1 semester sekali, nggak tiap hari. Juga kalau pulang pergi ke sekolah saya diantar sepeda, bukan motor apalagi mobil. Tidak. Maka saya tidak banyak teman, tidak banyak yang mendukung saya. Saya ingat ada seorang anak teman saya, bapaknya itu punya pabrik. Oh, temennya banyak banget. Awong dia tiap hari neraktir. Saya salah satu yang pernah ditraktir, hanya sekali. Jadi memang pada saat itu menjadi sendirian itu, menjadi terasing itu adalah pengalaman batin yang tidak bisa begitu saja dihilangkan dalam diri manusia. Sampai bisa terjadi kalau manusia merasa sendiriannya tingkatnya parah, orang itu bisa menginginkan kematian. Karena kesepian. Maka orang kusta tadi dilihat seperti yang sudah kita kenal adalah orang yang diasingkan, dijauhkan, tidak didekati, tidak bisa bersosialisasi. Bahkan tidak diperhitungkan sebagai manusia. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus percis terbalik. Di saat orang-orang menjauhi, dikatakan di sana dalam Injil, Yesus justru apa tadi? Mengulurkan tangan. Dia mendekati. Orang-orang menjauhi, dia mendekati. Orang-orang tidak mau menyentuh dia, Yesus menjamah orang itu. Menyentuh orang itu. Yesus tidak takut ketularan. Yesus tidak takut disebut najis. Yesus tidak takut diomongin orang. Jadi saudaraku lihat bahwa tindakan kasih, the act of love, adalah tindakan yang berani keluar dari dirinya sendiri. Tindakan kasih itu adalah tindakan yang mau keluar dari apa? Dari kenyamanan dan ketenangan. Istilah saya, tindakan kasih adalah tindakan yang harus membuat orang berani keluar dari zona nyaman. Memasuki, kalau orang keluar dari zona nyaman, itu berarti orang masuk the uncomfortable zone. Zona yang apa? Yang merepotkan, yang membingungkan, serba tidak pasti, serba tidak bisa diduga. Namun, di dalam perikop tadi dikatakan, pada saat orang banyak begitu mencari Yesus untuk disembuhkan, justru apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menarik diri dan berdoa. Menarik rupanya. Dalam tindakan kasih, itu harus ada sebuah apa? Balance, keseimbangan. Maka keseimbangan ini di dalam hidup rohani selalu dikatakan sebagai apa? Contemplatio in action. Jadi sebuah kedekatan intimitas manusia dengan Tuhan hanya menjadi sebuah kebohongan kalau tidak ada tindakan kasih. Dan tindakan kasih yang benar, tindakan kasih yang mulia adalah tindakan kasih yang bersumber, berasal dari sebuah kontemplasio. Jadi kalau ditanya apa itu kontemplasio itu Romo? Kontemplasio itu adalah saat-saat kita merasakan intim dengan Tuhan. Saat-saat kita mencicipi, bahasanya Agustinus itu, mencicipi manisnya firman Allah. Saat kita untuk apa? Merasa dicintai. Bahasa Yesus, saat kita mereguk air kehidupan. Bahasa Mazmur adalah
saat kita dibaringkan di padang rumput yang hijau. Itulah kontemplasi. Jadi kontemplasi adalah sumber manusia untuk berbuat kasih. Maka tindakan kasih yang dilakukan oleh orang yang bersumber dari kontemplasio adalah tindakan berani keluar dari zona nyaman. Justru menariknya adalah apa? Menjadi nyaman tinggal di zona yang tidak nyaman. Nah, ini menarik. Ini kan tindakan yang sangat spiritual gitu. Tidak mungkin, itu hal yang impossible orang bisa nyaman di tempat yang tidak nyaman. Orang kan selalu berusaha untuk apa? Menghindari ketidaknyamanan. Itu kan sesuatu yang ada di dalam cara pandang kita. Tetapi kalau kita mau memasuki cara pandang Kristus, tadi Yesus akhirnya berani keluar. Bukan Yesus akhirnya berani keluar. Yesus menunjukkan pribadi yang keluar dari zona nyaman. Tidak takut ketularan, tidak takut najis, tidak takut diomongin orang. Dan ia tinggal bergumul dalam ketidaknyamanan. Saudaraku, tindakan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kita harus berani tinggal terlibat dalam zona yang tidak nyaman. Namun membawa keselamatan dan kebaikan bagi sesama. Nah, ini yang lebih penting. Jadi pada saat kita tinggal di zona tidak nyaman, bukan hanya berarti saya hanya menderita doang. Bukan. Ini kan jangan membuat penderitaan menjadi konyol gitu ya. Jadi jangan sampai, ya karena saya ini pengikut Kristus, maka saya ini harus belajar menderita. Lalu makan dibuat tidak enak. Minum dicampuri garam. Nah, itu wong gendeng itu namanya gitu ya. Itu orang yang mencari-cari salib gitu ya. Orang tidak perlu berbuat seperti itu pun, namun pada saat ia berani membawa keselamatan dan kebaikan pada orang lain, disitulah tindakan tidak nyaman yang menyelamatkan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, marilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk melepaskan diri kita. Karena itulah kehidupan. Betapa menyedihkan pada saat saya bertemu dengan seorang bapak, usianya sudah 80 tahun. Sejak muda ia pekerja keras sekali. Ia mencintai keluarganya. Ia aktif di gereja. Ia begitu bersosialisasi. Dan sampai akhirnya di usia 80 ia harus menghadapi kanker dan tidak bisa apa-apa. Sampai mohon maaf, dia berkata hal yang pribadi pun dia tidak bisa lakukan. Dia mengatakan, Romo saya ke belakang harus dibantu. Saya mandi tidak bisa, saya harus dimandiin. Saya makan pun harus disuapi. Untuk apa saya hidup? Saya hanya menjadi beban. Padahal orang-orang yang mencintai dia hadir sungguh melayani karena dia mengasihi Bapak ini. Tapi Bapak ini tidak terima. Kok harus seperti ini yang dia hadapi? Lalu saya berkata, Pak, ingat Tuhan memberikan rahmat kehidupan pada Bapak bukan karena ingin supaya Bapak menderita berkepanjangan. Bukan. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Dulu kau pekerja yang baik. Sekarang kau jadilah pendoa yang baik. Kau harus belajar, dulu kau melayani. Sekarang belajarlah menerima ketidakmampuan.
untuk dilayani. Sehingga di saat manusia menyadari kerapuhan, kebutuhannya untuk sesama, dan kemampuan dipanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain, kita akhirnya bisa menjadi secitra dengan Allah. Bapa yang selalu memandang penuh kasih dan berbelas kasih. Hati Bapa selalu tergerak oleh belas kasihan. Itulah maksud penderitaan, maksud ketidaknyamanan dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan.